Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Mama Bunga. Channelnya buat para ibu rumah tangga agar lebih bersemangat beraktivitas. Nah, semoga teman-teman setelah nontonin video aku jadi lebih bersemangat lagi untuk beraktivitas ya. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Share lagi aktivitas hari ini ya teman-teman. Ini tuh tepatnya di pagi hari. Karena anak dan pak suami sudah bangun, aku lanjut beberes di bagian kamar. Dan di video aku ini tempatnya sharing para ibu rumah tangga, terutama aku ya teman-teman. Aku sharing ke kalian, mungkin ada sebagian yang bisa kalian ambil dari sisi positifnya, dan jika ada sisi buruknya jangan ditiru. Dan di sini juga tempat sharing para ibu-ibu rumah tangga, sharing tentang perjalanan kehidupan gitu ya teman-teman. Jadi ya di sini bukan berarti aku mengatur kalian gitu ya. Aku harus memaksa kalian untuk bisa sama dengan cara aku gitu ya, bagaimana cara aku membersihkan rumah dan bagaimana cara aku untuk menghindari yang namanya hutang piutang ataupun menghindari yang namanya cicilan. Aku nggak pernah bermaksud untuk mengatur kalian. Cuma di sini aku share ke kalian tentang pengalaman hidup aku sama pak suami. Jadi tidak ada niat sedikit pun untuk mengatur kehidupan kalian supaya kalian bisa mengikuti cara gaya hidup aku. Jadi semuanya itu tergantung sama kalian ya, sama diri kalian masing-masing. Kenapa di video ini aku bahas masalah tentang aku mengatur kalian? Karena waktu itu aku baca komen katanya aku ini sok-sok ngatur kehidupan orang lain. Jadi di sini aku perjelas, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang aku share di video ini gitu ya, apa yang aku share di video-video aku yang sebelumnya. Aku hanya mengajak teman-teman untuk lebih berhemat dan untuk lebih bijak lagi membelanjakan keperluan. Jadi kita harus mementingkan keperluan daripada keinginan. Dan di video ini juga aku mau menjawab komen dari salah satu teman juga ya. Dia pernah nonton video aku yang membahas tentang hutang piutang. Dia katanya terlanjur banyak hutang, jadi bagaimana solusinya? Nah, solusi dari aku nih ya sangat simpel banget ya teman-teman. Solusinya adalah seberapa banyak utang kalian, seberapa banyak lubangnya, seberapa banyak cicilan kalian per minggu, per hari, ataupun per bulan, itu harus kalian lunasi terlebih dahulu. Jadi simpel banget ya teman-teman. Dan kenapa aku sarankan buat teman-teman untuk melunasi terlebih dahulu hutang-hutang kalian? Ya iyalah, masa iya sih solusi dari aku setelah kalian sudah terlalu banyak hutang, solusinya kalian tinggalkan aja hutang-hutang kalian? Kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur banyak cicilan, banyak hutang, terlebih dahulu kalian bayar hutang-hutang kalian. Stop, jangan ngambil barang-barang yang lainnya lagi, jangan ngambil cicilan lagi, walaupun cicilan itu hanya 20.000 per minggu. Jangan, kalian fokuskan ke satu cicilan aja. Umpama cicilan motor, kalian bayar dulu, kalian selesaikan dulu cicilan motor sampai selesai, sampai lunas, oke? Karena hanya itu satu-satunya jalan. Kalau buat teman-teman yang sudah terlanjur mengambil cicilan ataupun hutang dimanapun gitu ya, satu-satunya jalan hanya membayar hutang sampai lunas. Jadi kalau hutang kita sudah lunas, jangan kembali ke lubang yang sama. Contohnya kita sudah lunas bayar motor, ada lagi keinginan aku pengen ngambil ini, hutang lagi gitu, jangan pernah ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari aku ya teman-teman. Kalian mengambil cicilan ataupun motor ataupun apalah sejenisnya, itu karena butuh atau hanya karena sekedar gengsi? Nah, aku contohin ini ya. Umpama kalau memang benar-benar kalian butuh, kalian harus membayar cicilan, seperti motor misalnya. Kalian itu memang benar-benar nggak punya motor, jadi kalian harus menyicil motor. Itu memang benar-benar kalian membutuhkan. Tapi kalau hanya sekedar menuruti gengsi, kalian sudah punya motor,
Cuma kalian merasa motor kalian itu kurang bagus, terus kalian ngambil cicilan motor. Itu namanya gengsi. Jadi kalau pengalaman aku sama Pak suami, dulu itu kami kemana-mana selalu naik motor odong-odong. Tapi meskipun naik motor odong-odong, kalian tahu nggak sih motor odong-odong itu seperti apa, teman-teman? Odong-odong itu kayak motor yang memang bener-bener udah kayak mana ya, buruk sih sebenarnya, cuman karena Pak suami bengkel motor ya, walaupun bengkelnya motornya itu bentuknya buruk, tapi setidaknya kan dirawat sama Pak suami, jadi ya lumayan lah ya, bisa untuk sana kemari kami waktu kami belanja. Nah jadi waktu itu kami punya motor, dan motornya itu nggak bagus, teman-teman. Motornya itu odong-odong. Itulah yang kami gunakan ke sana kemari untuk belanja, untuk keperluan dan kebutuhan kami gitu ya. Kami nggak ada ngerasa pengen membeli motor hanya karena mencicil motor gitu ya, hanya karena gengsi. Itu nggak pernah. Kami bersyukur apa yang kami punya itu kami syukuri gitu. Jadi nggak pernah kami mengikuti gengsi. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti cara hidup aku dan Pak suami, insya Allah hidup kalian sederhana tapi selalu bahagia. Saran dari aku ini ya, itu pun aku bukan berarti mengatur ya teman-teman. Sekali lagi, aku bukan berarti mengatur kehidupan kalian. Itu semua kembali kepada kalian masing-masing. Itu hak kalian masing-masing ya. Selagi kalian masih memiliki motor, walaupun itu tidak bagus, kalian syukuri. Jangan kalian memikirkan nafsunya saja, gengsinya saja gitu ya. Udah punya motor cuman kurang bagus, kalian ambil cicilan motor hanya karena biar dilihat wow sama orang ya, motornya keren, motornya cantik gitu. Jangan, karena itu hanya akan membuat kalian pusing memikirkan cicilan setiap bulannya, dan cicilan motor sudah pasti nggak murah ya teman-teman. Motor yang kami miliki saat ini itu adalah hasil tabungan. Jadi jangan kalian kira itu hasil cicilan ya teman-teman. Itu benar-benar hasil tabungan. Jadi kalau kalian mau hidup sederhana tapi selalu bahagia, kalian memang harus bersabar. Kalau kalian saat ini punya motor yang masih biasa-biasa saja, kalian syukuri, kalian nikmati. Jangan sampai kita melihat tetangga bisa beli ini, bisa beli itu, terus kita kebakaran jenggot. Segala sesuatu kita lakukan supaya bisa mengimbanginya. Masya Allah, jangan sampai ya teman-teman. Dan di sini aku jelasin juga buat teman-teman dimanapun berada, supaya teman-teman gak salah paham, gak gagal paham ataupun sejenisnya gitulah ya. Kalian gak boleh mengambil cicilan motor, cicilan mobil atau apalah itu. Bukan berarti kalian gak boleh. Boleh, itu semua tergantung kalian masing-masing. Tapi yang harus kalian pikirkan, sesuai gak nih sama pendapatan kalian gitu loh. Kalau pendapatan kalian sudah cukup untuk makan, sudah cukup untuk keperluan kebutuhan kalian sehari-hari, bahkan sudah cukup lah untuk membayar cicilan, ya itu oke-oke saja, nggak masalah gitu loh teman-teman. Karena kita sendiri yang mengelolanya, kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang mengendalikannya. Jadi semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Hanya saja kalau kita tidak sanggup, jangan dipaksakan hanya karena menuruti gengsi. Memang saat ini kami tinggal di rumah kontrakan ya teman-teman, tapi alhamdulillah kami sudah bisa membeli motor dengan secara cash dan membeli tanah dengan secara cash. Percaya atau tidak itu hak kalian masing-masing ya, tapi itu adalah sebuah kesabaran dan menjalani hidup sederhana tapi selalu bahagia. Itulah yang kami rasakan, itulah yang kami jalani saat ini. Aku berani share ke teman-teman, berani cerita ke teman-teman karena ini memang benar-benar real perjalanan hidup aku dan Pak suami. Semoga di setiap video-video aku ini bisa memberi manfaat dan motivasi buat teman-teman dimanapun berada. Oke, segini dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia nonton video sederhana Mama Bunga, terutama yang tidak di skip-skip. Masya Allah, semoga segala
segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda dan segala jalan urusannya dipermudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di video-video sederhana Mama Bunga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.